Salam jumpa saudara dan saudariku terkasih dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Dan semoga Tuhan yang Maha Baik selalu dan senantiasa menyertai kita. Saudara-saudari, pada sesi ini saya mengajak kita untuk melihat sebuah judul, yaitu apakah gampang masuk menjadi warga gereja Katolik? Saudara dan saudariku terkasih, kita ketahui bahwa untuk masuk menjadi warga gereja Katolik itu bukan sesuatu yang mudah, bukan sesuatu yang gampang. Tetapi ini bukan berarti saya mau menakut-nakuti saudara-saudara yang ingin mau bergabung dalam persekutuan gereja Katolik. Saya katakan apa adanya bahwa dalam gereja Katolik, kalau menerima seseorang untuk bergabung di dalam persekutuan gereja ini, butuh proses, butuh waktu yang panjang. Tidak serta-merta menerima dan membaptis seseorang. Bahkan saudara-saudari, orang Katolik sendiri pun kalau mau menerima sakramen, dia butuh waktu yang cukup untuk belajar. Jadi tidak segampang atau tidak serta-merta kami mau menerima sakramen ini dan langsung diterimakan. Tetapi orang tersebut harus membutuhkan waktu mengikuti proses itu terlebih dahulu baru menerima sakramen itu. Maka dalam konten sebelumnya saya pernah katakan bahwa gereja Katolik, waktu itu saya singgung tentang mengapa gereja Katolik tidak pernah mau sibuk bicara tentang agama lain. Salah satu poin penting di sana adalah karena gereja Katolik mengutamakan kualitas dan bukan kuantitas. Maka dapat kita lihat pada sesi ini saudara-saudari, bahwa seseorang baik yang sudah Katolik pun mau menerima sakramen, dia butuh waktu yang cukup untuk belajar. Apalagi seseorang yang bukan Katolik, yang ingin menjadi warga gereja Katolik, dia butuh proses, butuh waktu yang cukup untuk belajar, kemudian baru bisa dibaptis dan boleh masuk atau bergabung menjadi warga gereja Katolik. Maka saudara dan saudariku terkasih, pada sesi ini saya mengajak kita untuk melihat poin penting ini. Dan ini terlebih bagi saudara-saudari yang di luar Katolik, supaya dapat mengetahui bahwa rupanya seperti itu proses seseorang menjadi warga gereja Katolik. Bahwa pada prinsipnya gereja Katolik tidak serta-merta menerima seseorang untuk dibaptis dan langsung bergabung menjadi warga gereja Katolik. Maka saudara-saudari, mari kita lihat atau kita ikuti beberapa tahapan berikut ini jika seseorang mau menjadi warga gereja Katolik. Pertama, orang tersebut harus menunjukkan niat dan keinginannya. Dan di sini orang tersebut disebut dengan simpatisan. Nah, saudara-saudari, niat dan keinginan merupakan kunci utama yang harus ditunjukkan oleh seseorang yang ingin menjadi warga gereja Katolik. Kemudian, niat dan keinginan ini harus merupakan sesuatu yang datang dari diri sendiri dan bukan dari luar diri. Kemudian, dalam ajaran gereja Katolik, ini disebut dengan simpatisan. Jadi orang yang ingin menjadi warga gereja Katolik baru mengutarakan niatnya, dia disebut dengan simpatisan. Dan simpatisan ini boleh kita sebut dengan bahasa lain, yakni saat dimana seseorang menyatakan niat dan keinginannya untuk belajar dan mau bergabung menjadi warga gereja Katolik. Saudara dan saudari terkasih, ada teman-teman saya. Teman-teman saya ini langsung pengalaman yang saya alami. Ada teman-teman saya pernah mengutarakan niatnya. Pak atau Bang, saya mau menjadi Katolik, katanya. Lalu saya tanya, kamu serius? Iya, saya serius. Kenapa kamu mau menjadi Katolik? Lalu dia menjawab, pacar saya seorang Katolik. Maka saya ingin menjadi seorang Katolik. Saudara-saudari, waktu itu atau pada saat saya mendengar ini, saya tidak langsung katakan, oke, sampaikan niatmu kepada pastor untuk dibaptis. Tapi apa yang saya katakan? Saya katakan demikian. Oke saudara, silakan kamu belajar terlebih dahulu tentang Katolik.
Belajar, kamu harus belajar tentang Katolik. Baca banyak buku yang berbicara tentang gereja Katolik. Hadiri perayaan-perayaan yang dilaksanakan atau diselenggarakan oleh gereja Katolik, supaya kamu mengenal terlebih dahulu. Jangan kamu terburu-buru. Itu yang saya katakan. Jadi kamu harus belajar dulu melihat apa itu gereja Katolik. Nah, ini jawaban yang sangat bijaksana sebagai seorang Katolik, karena kita tahu bahwa menjadi warga gereja Katolik itu bukan sesuatu yang main-main. Bukan sebuah pelarian masuk ke dalam gereja Katolik. Gereja Katolik harus memproses orang tersebut sampai matang secara iman. Maka saya katakan kepada teman-teman saya itu yang mengutarakan niatnya, kamu belajar terlebih dahulu. Banyak belajar, baca-baca buku, kemudian bersharing juga dengan orang-orang yang punya pengalaman iman, orang-orang Katolik tentunya di sini. Demikian juga kamu hadiri, ikuti, belajar perayaan-perayaan yang diselenggarakan oleh gereja Katolik. Setelah kamu sudah mengenal dekat, hati kamu sudah tersentuh dengan itu, kamu sudah jatuh cinta dengan gereja Katolik, kemudian utarakan niat kamu secara serius untuk tahap selanjutnya. Maka inilah kira-kira saudara-saudariku terkasih, kalau seseorang mau menjadi warga gereja Katolik. Jadi ketika orang mengutarakan niatnya, kita arahkan dia. Kita tidak langsung mengatakan, ayo pastor baptis dia. Kalau tidak nanti, kalau lama-lama tidak dibaptis, dia akan tidak mau lagi menjadi Katolik. Katolik tidak ada pada tahap ini, saudara-saudari. Katolik memberikan rentang waktu, memberikan kesempatan kepada orang tersebut mengenal dengan baik pribadi gereja Katolik. Nah, ini yang harus dipahami secara baik. Sama dengan seseorang ketika ingin atau mau atau berharap menikah dengan seorang wanita idamannya. Tentu si laki-laki tersebut harus menjalani proses itu, mengenal dengan lebih baik, mengenal lebih dekat calon mempelai terkasihnya itu. Dia harus belajar mengenal. Sekian lama waktunya baru ketika dia mengatakan atau hatinya sudah oke dengan wanita tersebut, kemudian dia mengutarakan, ayo sekarang kita langkah ke jenjang berikutnya. Jadi gereja Katolik, saudara-saudari, membutuhkan proses bagi seseorang untuk mau masuk dan bergabung menjadi warga gereja Katolik. Itu tahap yang pertama atau proses yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah seseorang sudah mulai serius, dia ingin masuk menjadi warga gereja Katolik, maka dia masuk ke tahap yang kedua yang disebut dengan masa katekumenat. Nah, masa katekumenat ini, saudara-saudari, adalah masa di mana seseorang belajar lebih serius untuk menjadi Katolik. Tadi dia masih melihat-lihat, masih sebatas simpatisan. Sekarang dia masuk ke tahap yang lebih serius. Dia akan mengikuti masa katekumenat, masa pembelajaran untuk menjadi seorang Katolik. Nah, setelah bersangkutan menyatakan niat dan keinginannya, ia akan melalui proses pembelajaran yang disebut dengan katekumenat. Saudara-saudari, peserta atau orang yang mengikuti proses ini disebut dengan katekumen. Jadi masa dia belajar disebut dengan katekumenat, sementara orang yang ikut dalam masa belajar ini disebut dengan katekumen. Proses belajar ini ditempuh minimal, ini kita lihat, minimal 6 bulan hingga 1 tahun. Ini saudara-saudari, ini harus kita lihat. Maka saya katakan menjadi warga gereja Katolik bukan main-main. Bukan segampang saya mau menjadi Katolik, ayo dibaptis, sah menjadi Katolik. Tidak, saudara-saudari. Seseorang itu belajar minimal 6 bulan hingga 1 tahun. Nah, inilah waktunya. Dengan frekuensi pembelajaran setiap hari Minggu. Bayangkan setiap hari Minggu belajar, waktunya minimal 6 bulan dan maksimal 1 tahun. Dalam tahap pembelajaran, ia juga akan diberikan pendamping yang ikut memantau proses pembelajarannya. Menjelang pembaptisan, pendamping akan memberi rekomendasi apakah peserta itu sudah siap untuk dibaptis atau belum.
Jadi saudara-saudari, ini menarik ya, bahwa seseorang yang sudah menyatakan niatnya untuk menjadi Katolik itu, ketika dia ikut dalam masa pembelajaran yang disebut dengan masa katekumenat ini, orang tersebut bukan berdiri sendiri, bukan asal hadir ikut pembelajaran. Tetapi orang tersebut oleh gereja Katolik dipercayakan seorang pendamping untuk memantau, mendampingi, membimbing, mengarahkan orang tersebut. Nah, hingga akhirnya ketika mau dibaptis, si pendamping ini akan memberikan testimoni atau memberikan keterangan yang bersangkutan itu sudah pantas, sudah siap untuk dibaptis atau belum. Inilah luar biasanya proses dalam gereja Katolik. Nah, jika si pendamping mengatakan, jangan dululah, dia butuh lagi waktu untuk belajar, maka orang tersebut akan ditunda pembaptisannya. Tetapi jika pendamping mengatakan, oke, dia sudah siap sesuai dengan pantauan kami, dia sudah mengikuti tahap ini dan imannya sudah cukup matang dalam hal ini, maka orang tersebut akan diikutkan dalam peserta yang lain atau sebagai peserta dalam pembaptisan. Ini menarik saudara dan saudariku terkasih. Maka pada tahap yang ketiga, orang tersebut dibaptis. Itulah masuk tahap yang ketiga. Jadi tidak langsung mengatakan saya mau menjadi Katolik dan langsung dibaptis. Prosesnya ada saudara-saudari. Nah, ketika katekumen dianggap siap, ini masuk kepada pembaptisan. Barulah ia diperbolehkan dibaptis secara Katolik. Bagi mereka yang pindah dari agama Kristen atau gereja-gereja lain, ia harus membaharui janji baptisnya. Demikian juga ini mau dikatakan begini saudara-saudari, bahwa walaupun dari gereja-gereja yang lain atau Kristen pada umumnya, yang mau masuk ke dalam warga gereja Katolik, dia juga butuh proses. Jadi tidak langsung diterima walaupun sebagai sesama Kristen, sebagai sesama pengikut Yesus. Ada juga prosesnya. Tahap pembaptisan ini biasanya mengambil waktu khusus atau mengikuti jadwal baptisan di paroki yang ada. Jadi kita harus ikut juga jadwal yang ada di paroki itu. Tidak bisa kita meminta sendiri. Kita ikut proses yang ada di paroki tersebut. Nah, biasanya baptisan juga diadakan pada Sabtu Suci atau malam Paskah. Nah, ini saudara-saudari. Jadi banyak juga baptisan kalau orang dewasa itu kadang baptisan itu dilakukan di malam Paskah, termasuk juga terima resmi. Inilah aturan yang ada di dalam gereja Katolik. Nah, itu tahap yang ketiga saudara-saudari. Sekarang kita masuk ke tahap yang keempat. Jadi tidak gampang saudara-saudari. Ada tahapan-tahapannya. Tahap ketiga dia dibaptis. Maka kita masuk ke tahap yang terakhir, disebut dengan tahap mistagogi atau pemantapan iman. Jadi bukan berarti setelah dibaptis dan dilepas. Dia harus didampingi. Maka kita lihat di sini. Setelah dibaptis, yang bersangkutan sudah resmi menjadi umat Katolik. Meskipun begitu saudara-saudari, ia masih harus melalui proses pemantapan iman atau yang diistilahkan dengan mistagogi. Inti dari mistagogi ini adalah pembimbingan baptisan baru untuk lebih memahami makna sakramen dan menghayatinya dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, ia juga diharapkan untuk berpartisipasi penuh dalam misteri sakramen gereja dan dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ini sekali lagi saudara-saudari menarik bagi kita. Jadi setelah baptis, orang tersebut bukan dilepas begitu saja. Ya udah, kamu udah dibaptis, kamu udah jadi warga Katolik, silakan kamu belajar sendiri. Tidak demikian saudara-saudari. Gereja Katolik tetap mewadahi orang-orang ini untuk memantapkan imannya. Supaya apa? Ketika dia sudah menjalani kehidupan sebagai seorang beriman Katolik, memang imannya sudah matang secara Katolik. Saudara dan saudariku terkasih, inilah kira-kira sedikit ulasan tentang apakah gampang masuk menjadi warga gereja Katolik. Semoga bermanfaat bagi kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.